Terima kasih, Pak Prof, pimpinan Komisi 6 yang kami hormati, Bu Wamen yang kami hormati dengan seluruh jajarannya, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan Ketua BPKN yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Komisi 6, tapi juga mohon maaf tadi terlambat, sedang ada terapi lower back saya kambuh gitu. Terima kasih. Ini salah satunya rapat eh, kerja hari ini tentang usulan penambahan anggaran, kurang lebih begitu ya. Dan juga sudah dipaparkan untuk apa saja program penambahan baik dari Kementerian Perdagangan maupun PPKN. Yang saya pikir sudah diurai di sini secara jelas. Yang nanti tentu ada pendalaman-pendalaman di dalam untuk apa saja anggaran-anggaran yang diajukan itu juga melalui considering biasanya untuk peruntukan-peruntukan secara detail lah dibahasnya. Tentu dilihat dari dinamika permasalahan yang kompleks begitu akhir-akhir ini, baik tentang kebijakan Trump ya tentang menaikkan pajak importnya kepada Indonesia dan juga dinamika geopolitik ya itu juga pasti sangat mempengaruhi juga terhadap anggaran. Jadi kalau kita ingin hasil yang maksimal, tentu juga harus mencukupi anggaran itu. Atau ada istilah jerbasuki maubeo. Jadi kalau target sasaran itu bisa tercapai, juga kita harus mempunyai modal yang cukup ya. Modal yang cukup ini untuk apa? Untuk bagaimana mengimplementasikan program-program yang sudah disampaikan di dalam pengajuan anggaran ini. Tentu atas hal tersebut kami akan memberikan persetujuan. Kalau bisa ya jangan nanggung begitu apa yang disampaikan oleh Pak Kilmi yang harusnya kebutuhannya 5 atau 10 diajukan 5. Jadi tidak sampai itu. Target-target tidak akan sampai. Kalau kita mangga itu ya belum matang betul gitu kan, asam akhirnya. Jadi harus itu. Dan saya pikir eh, tadi yang sampaikan dari awal bahwa dinamika permasalahan yang kompleks begitu tentang juga melihat peraturan Kementerian Paket Deregulasi ya pada 30 Juni 2005 yang mencabut Permendak 8 2024 ini kan juga harus eh, kementerian juga memastikan ya merelaksasi kebijakan impor yang tentu tidak juga terjadi suatu lonjakan impor konsumsi dan tentu akan memukul industri kita. Ini juga peran-peran kementerian, tapi saya pikir ini kan ada Satgas ya, Bu Wamen ya. Satuan tugas untuk memonitoring tentang impor dan sebagainya itu dipimpin oleh Kemenko Polkam kalau tidak salah. Nah, ini juga harus dipahamin betul peran-peran itu, evaluasi permasalahan apa yang ada di lapangan. Kan kalau kementerian mengeluarkan izin, tetapi di dalam implementasinya kan bagaimana evaluasi itu gitu. Bisa juga ada juga barengannya itu. Izinnya misalnya 500 ton, mungkin bisa-bisa tahu-tahu di dalam implementasi menjadi 750 ton itu. Itu kan tidak sampai itu Kementerian Perdagangan. Lah, ada Satgas. Nah, sampai di mana itu? Ini kan menyangkut juga lintas kementerian. Di situ ada Kementerian Keuangan, tentunya Bea dan Cukai, dan juga mungkin di kepolisian juga. Nah, ini sampai di mana Satgas ini ya berperannya untuk mengantisipasi ilegal import ini. Kadang-kadang kan itu ilegal masuk nih. Dia di karantina lah kurang lebih. Nah, di situ lalu lintas di situ itu bisa terjadi itu. Nah, sampai di mana Kementerian Perdagangan untuk juga berperan di dalam Satgas ini begitu.
Nah, apa itu rembesan atau bocoran tuh dari situ. Dan juga kadang-kadang perubahan-perubahan dokumen bisa terjadi itu. Nah, kementerian tidak sampai itu tangannya. Pasti di sini ada Pak Irjen ya, dari Pak Irjen dari kepolisian Irjen itu juga sampai di mana komunikasi ataupun tugas-tugas bersama Satgas ini. Itu jadi apa dengan dibentuknya Satgas ini kan saya pikir memberikan suatu jawaban antisipasi terjadinya ilegal-ilegal dari tekstil dan sebagainya. Ya, sudah kita ongkos produksinya mahal, kemungkinan karena ada regulasi aturan yang panjang, harga jualnya jadi mahal, akhirnya ada import harga lebih murah, ya kita tidak bisa bersaing. Jadi memang tidak bisa jadi Kementerian Perdagangan saja, tapi sampai di mana? Apa itu peran untuk mengevaluasi, juga mengawasi dari satuan tugas ini. Nah, ini saya pikir baru dibentuk dan apa itu kita melihat tentu ke depan ada apa itu paparan begitu hasil-hasil temuan-temuan oleh Satgas ini yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Ini yang apa pertama dan kedua. Yang berikutnya bahwa Kementerian Perdagangan kan memiliki 3 program prioritas tentang pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, ini sudah diuraikan juga di dalam paparan itu. Ini kan juga 2024, 2025 kan sudah berjalan itu ya. Tentu harus ada evaluasi. Sampai di mana itu, apa program-program itu, supaya juga bisa memberikan, kalau anggaran itu kami sepakati, kita setujui, juga memberikan suatu stimulus atau dorongan atau lompatan terhadap apa itu kinerja daripada Kementerian Perdagangan untuk penguatan pada sektor UMKM atau ekonomi kreatif. Nah, itu yang apa berikutnya dan kembali lagi apa itu tadi juga disampaikan tentang perluasan pasar. Saya membaca di media itu tentang Menteri Menko Ekonomi dan Menteri Perdagangan ada kerjasama untuk tingkatkan di pasar Eropa. Ini juga hal yang apa bisa memberikan lompatan lah gitu, harus ada harapan begitu. Juga sampai di mana tentunya ada break peluang baru begitu, pasar baru harus intent. Nah, ini kan juga diperlukan apa itu dana. Nah, jadi saya pikir saya bersepakat itu untuk penambahan daripada anggaran daripada Kementerian Perdagangan. Tentu juga tugas yang tidak ringan di BPKN. Ini juga dengan regulasi aturan dan ada aliran import ya, itu juga betul-betul harus diberikan instrumen infrastruktur untuk bagaimana mencegah itu. Kalau hanya ala kadarnya saja ya tidak bisa itu. Ya, untuk mencapai apa itu sebagai pilar utama juga untuk menghadapin apa import-import yang saya yakin akan liar itu ke depannya ya karena juga China apa dengan Amerika dan sebagainya. Nah, pasti